Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya menjawab beberapa pertanyaan jamaah yang sampai ke panitia. Bagaimana cara membayar hutang dengan non-muslim? Apakah kalau kita berhutang kepada orang tak Islam, kalau dia mati atau dia masih hidup, hutangnya wajib kita bayar, atau karena beda agama lalu tak usah bayar hutang? Dari bunyinya macam tak mau bayar hutang. Nabi SAW meninggal, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Bisalathina sa'an min tamrin, 30 sa', 30 sa' gandum kurma. Jadi satu sa' itu 4 mud. 1 mud 7 on setengah. Jadi 1 sa' lebih kurang 3 kilo. 3 kali 3 90 kilogram. Baju besi yang dipakai Nabi untuk perang dipegang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Yahudi, ya. Kenapa baju Nabi bisa kau pegang? Kata si Yahudi, Nabi kalian minjam gandum sama saya 30 sa', 90 kilo. Sahabat menebus gandum, menebus baju besi itu. Itu dalil bahwa walaupun dengan orang tak Islam, kita tetap wajib bayar hutang. Nah, sampai ada orang Islam, kau dengan Pak Atu tak kau bayar? Ah, dia tak Islam, tak usah bayar. Dia masuk neraka, kita masuk surga. Walaupun dengan tak Islam wajib bayar hutang. Itu dalilnya. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa, walaupun puasa 1 bulan. Bukan ayat tentang haji, walaupun haji itu hari Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9, Nahar tanggal 10, 11, 12, 13 Tasyrik. Ayat yang paling panjang surah Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah 282, 1 halaman full. Ini dia, 1 halaman penuh, 282. Ayat tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kalian menjalin hutang piutang, bidainin, pinjam meminjam, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Pak, saya pinjam duit Bapak, kapan kau bayar? Oh, Bapak nggak percaya sama saya. Kita ini kan satu jamaah masjid. Bukan tak percaya, Quran menyuruh. Ini bahayanya kalau kita beda pengajian. Kita mau menjalankan Quran, dia bilang kita tidak percaya sama dia. Aku bukan tak percaya sama kamu, Allah menyuruh. Uktubu, faktubu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, penulisnya cari orang yang adil. Oh, itu orangnya adil tuh, rajin jamaah ke masjid, tapi tak bayar hutang, tak adil. Tulis. Wal yaktub wala yabakatibun ayyaktub wa kama 'allamahullah. Hendaklah penulis itu menulis sesuai dengan yang sudah diajarkan Allah. Fal yaktub, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, panggil 2 saksi laki-laki. Tak ada laki-laki, sebagiannya pergi merantau, bertukang ke sawah. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Maka 2 orang perempuan itu bersaksi. Antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, yang satu mengingatkan. Kertasnya disimpan, ada saksinya.
sampai tanggalnya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemarin kita kan perjanjiannya kau bayar 1 Muharram. Ingat perjanjian kemarin 1 Muharram? Betul. Ini aku 1 Muharram datang menagih. Memang betul 1 Muharram, tapi tahunnya kan tak kita sepakati. Nah, sepakati tahunnya kapan? 1 Muharram 1446. Sekarang sudah masuk tanggal berapa Muharram ini? Sudah 6 Muharram. Kapan kau bayar? Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia masih sempit, kasih dia maisarah. Maisarah artinya lapang. Kasih dia kelapangan waktu. Kapan kau bisa bayar? Aku bisa bayar insya Allah habis Idul Fitri. Karena kebetulan aku tukang jahit, banyak jahitan baju hari raya. Oke, kalau gitu Idul Fitri. Datang kita Idul Fitri mau minta, langsung dia bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Rasa-rasanya lebih banyak pula lagi minyakku menagih daripada duit yang mau ku tagih. Aku asal mau ke rumah kau ini naik semuanya. Darah tinggi naik, jantung koroner naik, gula naik, asam urat naik, asam lambung naik. Jadi kalau begitu ku izinkan aja lah. Kata dia, itulah yang kutunggu selama ini. Maka yang paling bagus adalah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan, kau ikhlaskan, itu lebih baik. Ayat ini dihafal oleh yang memberi pinjaman. Sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang meminjam. Pas giliran kita menagih ke rumah dia, kapan kau bayar? Dibacakannya ayat itu. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan aja lebih baik. Bilang sama dia, itu ayat aku, bukan ayat kau. Saya pergi bertamu ke rumah jamaah di Bogor, makan di rumah jamaah. Di pintu masuk garasi dia tertulis, meminjamkan uang menambah musuh. Betul juga. Mengasih pinjaman menambah. Nah, nampaknya banyak yang setuju. Untuk foto saya di situ, saya posting di Instagram. Oh, komen di bawah, betul. Makanya kalau ragu, tanggung-tanggung, tak usah kasih pinjam. Ustaz, saya mau minjam ini surat ini begini, begini. Berapa kau mau minjam? 50 juta, aku tak ada duit. Ini 50 ribu. Ongkos kau balik, tak usah balik kan? Tapi jangan rame-rame kali pula. Artinya apa? Ada seorang mati syahid. Lalu apa kata satu? Syahid. Kata yang mengatakan syahid, ini orang mati perang fisabilillah, pasti dia mati syahid. Apa kata Nabi? Belum tentu. Kenapa? Ad-dain, karena punya utang. Orang yang punya utang belum tentu mati syahid. Kenapa? Masih ada ikatan tanggungan. Makanya sebelum jenazah berangkat, diminta kata sepatah dua dari ahli waris. Kalau ada tetangga, jiran, kawan, sahabat semua yang ada utang piutang dengan orang tua kami ini, silakan datang. Yang besar-besar kami tunda, yang kecil kami bayar. Nah, itu yang sanggup dia. Dibagi ya harta warisan. Ruko untuk anak ini, kebun sawit untuk ini, kebun getah karet untuk ini, rumah untuk ini. Lupa membayar utang. Padahal dalam Al-Quran disebutkan utang dulu. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat, tak boleh lebih dari 1/3. Audain, utang. Keluarkan wasiat, keluarkan hutang, baru bagi harta warisan. Kami tak sanggup Pak Ustaz. Kami kalau kami bayarkan hutang ini, habislah harta warisan, kami tak dapat. Nasib kau lah. Maka jangan dibagi harta warisan sebelum keluarkan dua, wasiat dengan hutang. Datang orang kaya ke masjid kita. Masjid apa namanya? Al-Muhsinin. Masjid Al-Muhsinin. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid Al-Muhsinin. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih wasiat. Apa wasiatnya? Kalau saya mati, maka itu semua ruko-ruko saya kasih ke Masjid Al-Muhsinin. Jangan bangga dulu. Kenapa? Karena yang jatuh hanya 1/3. Kalau di total semua harta dia cuma 1 miliar,
maka yang jatuh cuma 333 juta. Kenapa Bapak wasiatkan ke Masjid Al-Muhsinin? Karena saya lagi sakit keras nih Pak Ustadz, tak lama lagi. Begitu diwasiatkannya, tak mati-mati, sehat berkat doa jamaah Al-Muhsinin. Akhirnya Pak Ketua mengatakan, ini nampaknya Bapak ini tak mati, tolong robah doa kita. Hah? Ketawa pula anak-anak. Jaga juga perasaan orang tua. Bagaimana kalau orang yang meminjamkan tak Islam itu sudah mati duluan, dan saudaranya pula susah dicari? Orangnya sudah mati, dicari ke rumahnya rupanya ngontrak, keluarganya tak ada. Kemana dibayarkan? Dibayarkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Mana contoh kepentingan umum? Masjid Al-Muhsinin. Mana lagi? Jumpai Ustadz Al-Nabdinar, pesantren Nurul Azhar, Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi, belok kiri sebelum TPU Covid, santri gratis setahun 25 orang tahfiz Quran. Ustadz Al-Nab, ini ada utang saya kemarin, saya tak jumpa ahli warisnya, saya bayarkan. Berapa kau pinjam sama dia? 100.000. Ini 100.000 Ustadz. Kau pinjam 100 tahun berapa? Tahun 70. Tahun 70 100.000, dibayar sekarang 2024 100.000, tak bisa. Dikonversi ke harga emas. Ibu masih ingat harga emas tahun 70? 1 gram berapa waktu itu? 10.000. 10.000 tahun 70 1 gram. 100.000 berarti 10 gram. Maka bukan bayar 100.000 karena harga rupiah mengalami inflasi, maka bayar harga emas yang stabil. Tak pakai dolar, tak pakai euro, yang pakai adalah harga emas. Jadi kalau 1 gram tahun 70 10.000, berarti waktu itu 100.000 10 gram, bayarnya sekarang 10 gram emas. 1 gram emas sekarang kabarnya 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Berarti 10 gram. Dapatlah Masjid Al-Muhsinin 10 gram sama dengan 10 juta. Jelas? Masalih ammah, untuk kepentingan umum. Kertas yang kedua. Saya panjang jawab nih, saya anggap tadi itulah kertas terakhir. Bagaimana hukum pembagian harta waris yang asal harta merupakan harta dari orang tua laki-laki yang sudah meninggal? Ada seorang ibu. Ibu ini dapat harta dari almarhum ayah dia. Nah, udah jelas. Harta dari orang tua laki-laki saya sudah meninggal. Ya, ibu dapat harta warisan. Kemudian ibu menikah lagi karena saya masih kecil. Emak si ibu nih nikah lagi dengan laki-laki lain. Ibu ini masih kecil. Menurut keluarga saat itu saya mendapatkan bagian hak atas peninggalan harta ayah saya. Namun sampai dewasa hak tersebut tidak dikeluarkan. Itulah makanya harta warisan segera dibagi segera. Nah, ini masalahnya. Semestinya anak perempuan ini, tak disebutkan ibu ini berapa orang dia adik-beradik. Kalau dia sendiri, fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau sendiri dia anak perempuan tunggal, dia dapat setengah harta bapaknya. Jadi kalau harta bapaknya waktu itu 1 miliar, bulat 500 juta untuk dia. Sekarang duit itu udah dipakai ibu itu untuk lakinya yang baru. Gara-gara apa? Gara-gara tak dibagi. Bu, ada ibu di belakang? Nanti kalau bapak meninggal bagi langsung ya. Ah, udah setuju orang. Ibu menunggu cuman walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ibu hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Bu, kita bagi harta almarhum ya. Jangan bagi dulu, aku menanti sampai kiamat tiba. Puih. 4 bulan 10 hari cuman kalian menunggu. Habis itu datanglah brownies memindang, brondong manis.
Melayang harta anak itu diambilnya. Syukur-syukur cuman harta itu diambilnya. Digak, na'udzubillah. Maka bagi langsung, kasih. Ibu dapat berapa? Ini tadi kan saya sibuk membahas anaknya. Padahal orang ini, aku berapa lah dapatku ini ya? Aku jelaskan sekarang. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kalau istri kalian meninggal, kalian dapat setengah. Fa in kana lahum fa illam yakul lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau tak ada anak, kalian dapat seperempat. Walakumur rubu'u, kamu dapat falahunna rubu' illam yakul lakum walad. Kalau suami meninggal, istri dapat seperempat. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Tinggal 1 miliar. Maka istri dapat 1/8, 125 juta. Itulah yang hak kamu. Sisanya itu kamu bagi kepada ahli waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Namun sampai dewasa tak dibagi. Kemudian ibu menikah lagi, mempunyai anak atas ayah tiri saya. Punya anak lagi, dia anak-anak. Bercampur udah. Harta dia diambil lagi. Ambil, padahal bukan ayah mereka. Ini lain ayah. Lalu saat ini kedua orang tua ibu dan ayah tiri juga sudah meninggal. Kan? Akhirnya meninggal juga semua. Adik-adik dari ayah tiri menuntut hak atas warisan tersebut. Bagaimana sistem pembagiannya? Apakah saya berhak menuntut hak saya yang dulu belum dikeluarkan? Tuntut hakmu dari harta almarhumah supaya jangan anak-anaknya makan haram. Kalau bapak adik beradik, ada satu abang kakak yang ganas, keturunan ikan toman, jangan diam. Karena kalau kalian diam, berarti kalian membiarkan dia, bininya, anaknya makan haram. Bilang, duduk kita bersama, duduk. Undang Ustaz Al-Nobdinat. Ustaz Al-Nobdinat, tolong selesaikan masalah kami ini. Apa judul pertemuannya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Saya ada 2 pertanyaan yang tak mau saya jawab. Pertama, pertanyaan tentang talak. Laki-laki mengamuk, ditalaknya bininya. Habis itu ditanyanya ke ustaz. Kalau cocok dengan pikiran dia, diterimanya. Kalau tak cocok, dicarinya ustaz lain. Nanti si laki mencari ustaz, si bini mencari ustaz. Habis itu dilaganya ustaz ini. Kata ustaz kami, kata itu maka saya tak mau. Kau waktu mengamuk, kau jatuhkan talak 1000. Sekarang kau laga ustaz. Maka pergi ke pengadilan agama, tuliskan kronologisnya, hakim yang akan menjawab. Itulah maknanya qararul imam yarfa'ul khilaf. Al-hakim yarfa'ul khilaf. Hakim pengadilan lah yang menjatuhkan talak berakah. Hakim tak bisa dilawan. Sedangkan fatwa ustadz bisa dilawan. Tapi Ustaz Somad mengatakan jatuh. Kata Ustaz Hanafi tak jatuh. Aku lebih yakin Ustaz Hanafi lagi. Dia santrinya banyak. Nah, jadi tak bisa dilaga-laga orang kita. Yang kedua, masalah warisan. Masalah warisan ini kalau dijawab, datang pihak ini mengatakan tak dapat, datang ini mengatakan dapat, dicarinya ustadz dia. Kalau cocok pendapatnya dipakainya, kalau tak cocok carinya ustadz lain. Dilaganya sesama ustadz. Ustadz kok tahu? Saya pernah kena. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Bisa ustadz datang ke tempat kami? Datang saya jelaskan. Oh, akhirnya belaga mereka. Saya bilang kalau kalian mengundang saya hanya untuk menengok kalian berantem, berkelailah kalian, saya pulang. Nah, akhirnya mereka diam, saya jelaskan. Akhirnya selesai. Wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Saya tak mau lagi. Nah, jadi solusinya adalah pergi ke pengadilan agama Kota Pekanbaru atau di mana tinggal kabupaten, tuliskan kronologisnya. Ayah saya waktu meninggal tahun sekian, meninggalkan sekian-sekian. Jatah ibu saya berapa? Sekarang jatah saya sudah diambil. Apakah adik-adik saya yang lain ayah itu dapat? Nanti hakimlah yang mengeluarkan keputusan. Kau dapat sekian, almarhumah kau dapat sekian, almarhumah mak dapat sekian, saudara kandung tak dapat karena itu dulu harta ayahmu. Barulah keluar.
Niatnya adalah menyelamatkan saudara-saudara ini supaya jangan sampai makan hak. Abang berkuasa memegang semua surat-surat tanah. Adik-adik ini kecil. Abang ini sebetulnya tidak terlalu jago, cuman dia takut ke bini. Bininya jago. Bininya pula mak lampir. Nah, akhirnya didiamkan. Media Islam Rizky TV. Udahlah Pak Ustadz, capek kita diam aja. Maka bininya makan haram, anaknya makan haram, cucunya makan haram. Ayyuma lahmin, tiap hari orang tuh makan haram. Katupek gulai paku haram, rendang haram, soto ayam haram. Bukan bendanya haram, duitnya haram. Tempe makanan Sami itu. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Kalau mau menyelamatkan abang saudara kita, kasih tahu dia, ini mesti kau bagi menurut hukum Islam, faraid. Saya Pak Ustadz kalau sholat ikut Quran, kalau puasa ikut Quran, tapi kalau pembagian harta warisan ini tak perlu ikut Quran. Kafir, orang yang tidak ikut hukum Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kau ikut sebagian, kau tinggalkan sebagian? Allah Maha tahu. Maka ikutlah pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Yang punya keluarga acara arisan, sikit-sikit arisan, bagus. Tapi waktu pembahasan arisan, bahas tentang pembagian harta warisan. Ini sekarang banyak acara arisan nih, kalau ditanya, apa judulnya Pak? Sabar. Apa judulnya Bu? Silaturahim. Asal arisan, sabar silaturahim, sabar silaturahim. Pas giliran harta warisan, bawa perang panjang. Coba bahas tentang masalah mati. Tolong Ustadz jelaskan dulu. Ini saya, istri, anak, menantu, cucu, cicit. Kalau mati saya nih Pak Ustadz berapa? Jangan takut cerita mati. Banyak orang tua sekarang takut cerita mati. Jangan sebut-sebut mati. Jangan sebut-sebut mati. Nanti kalau mati gimana Pak? Jangan sebut-sebut mati. Ketika kita mati, anak bini kita terkejut. Karena kita tak pernah cerita mati. Ustadz ada cerita mati sama anak bini Ustadz? Saya selalu cerita mati. Ada tas khusus, kain kafan saya. Aku kalau mati nanti ini kain kafanku. Kalau aku mati di tempat ceramah, jenazahku tak perlu bawa ke sini. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Kuburkan aja aku di situ. Iya kalau ceramahnya di Padang Panjang. Kalau di Papua, transit lagi, busuk kita di pesawat. Kuburkannya di mana? Orang anak menantu kirim Al-Fatihah sampai semuanya. Nanti kalau aku mati di Pekanbaru, kuburkan aku di depan mihrab Masjid Hajar Rohana. Ingat tuh Ustaz Anok. Kenapa saya minta di depan masjid? Supaya masjid itu tak diambil salapi. Masjid kalau ada kuburan tak mau salapi ngambil. Masjidnya ada kuburan? Tak ada. Hati-hati kalian ambil masjid. Buat kuburan satu depan. Sampaknya kalian tersenyum, tapi jurus itu. Mana dia mau sholat di Masjid Ar-Rahman? Karena depan Masjid Ar-Rahman ada kuburan. Mana dia mau sholat di Masjid Pelan Pasar bawah? Karena ada kuburan. Masjid Al-Fitrah Awal Bros Panam, karena ada kuburan. Nanti kalau udah meninggal, kubur satu depan. Kalau tidak habis masjid kalian ambil nanti. Kalau aku mati, kuburkan sini. Kalau kebetulan aku mati pas jadwal Sumatera Utara, kuburkan aku di samping kubur makku. Saya sampaikan itu semua ke santri-santri. Santri, kalau aku mati, malam Jumat kalian baca Yasin, kalian baca zikir, baca doa, hadiahkan pahalanya. Datang tamu, ada duit, kasih makan, kasih minum, pahalanya sampaikan. Jangan takut cerita mati. Batu nisan pun saya pesan. Kawan saya, orang Kuok, tolong kau buatkan batu nisan. Tapi kau belum mati, Mat, buat aja dulu, bilang. Buat. Rupanya udah siap nisan dari teleponnya. Mat udah siap katanya. Jangan antar dulu, bilang. Takut saya diantarnya. Kau simpan aja dulu, bilang. Terus dibilangnya, gimana kalau aku mati duluan, kata dia. Ada batu nisannya. Siap udah Ustaz Anwar. Carikan batu yang hijau yang cantik, saya bilang. Kenapa takut cerita mati? Jangan pernah takut cerita mati. Supaya apa?
Supaya ketika kita mati, anak bini kita siap. Bagaimana bapak-bapak? Siap? Orang udah siap, Bu. Bagaimana caranya kita ingin mengetahui susunan Al-Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Ada orientalis, oriental timur. Orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Mau menyusun Quran berdasarkan kronologis turunnya. Dicobanya, gagal. Tak bisa. Jadi kalau Quran kronologis turunnya, susunannya tidak. Al-Fatihah dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi pulang diselimuti oleh Khadijah. Datang malaikat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Habis itu kemudian turun lagi wahyu, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Habis itu kemudian Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya ku katakan di belakang bukit Jabal Abi Qubais ini ada orang mau menyerang Makkah, kalian percaya? Kami percaya, kata orang Makkah. Seandainya ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat, tabbat yada abi lahabil wa tab. Jadi mau disusunnya Quran menurut kronologis turunnya. Orientalis ini kan macam-macam pikiran. Mau disusunnya Quran versi kronologis, gagal. Jadi kalau antum mau nyoba, boleh coba, tapi saya yakin gagal juga. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengetahui susunan Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Baca Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi, baca Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, baca kitab-kitab tafsir. Tapi kalau mau disusun secara kronologis turun, tak bisa. Apakah ada buku yang membahasnya Pak Ustadz untuk mengetahui nilai sejarahnya? Baca kitab tafsir. Dalam tafsir itu makna mufradat, al-munasabah, keserasian, keselarasan antara ayat dengan ayat sebelumnya, antara surat dengan surat. Qiraatnya, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca fatabayyanu, yang satu dibaca fatasabbatu. Balaghah, na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu, ma'ani bayannya. Lalu kemudian di situ dilihat juga keindahan sastra bahasa Arabnya. Lalu kemudian di situ ada makna aspek akidahnya, ada di dalamnya aspek fikihnya, hukum halal haram makruh mubah sunat sunat muakkadnya. Di dalamnya juga dikaji tentang sosiologi antropologi. Tafsir yang paling besar tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606, semeter panjang. Namanya Mafatih Al-Ghaib, karena besar disebut tafsir Al-Kabir. Tapi bahasanya bahasa klasik 700 tahun yang lalu, susah. Kalau tafsir yang modern, yang simple, tafsir ditulis Al-Munir, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaib. Nah, itu sistematis. Antum baca tafsir Al-Munir. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada teman non-muslim numpang makan di rumah kita? Ada kawan kita tak Islam, makan dia di rumah kita, pakai peralatan makan kita, dipakainya sendok kita, dipakainya piring kita. Apakah dia balik, kita pecahkan piring ini, sendok ini kita buang? Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing yang menjilat, menjulurkan air liurnya ke tempat air minum kamu, fa ahriquhu, maka tumpahkan. Setelah itu disamak tempat air itu, bejana itu. Disamak itu maksudnya siram 7 air, satunya dengan air tanah. Masukkan tanah, lihat ke dalam tanah, masukkan goncang, siramkan ke dalam mangkuk tadi,
sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air mutlak, air suci mensucikan. Itu pada binatang, anjing, babi. Adapun kepada orang non muslim, kalau dia datang bertamu ke rumah kita, bekas makannya itu tidak najis. Kalau kita bersalaman sama dia, bukan disamak. Nah, jadi kalau kita punya kawan, ya tetap biasa aja, dicuci macam biasa. Pakai deterjen Pak Ustadz, nah itu serahlah. Bagaimana seharusnya jika kita dikasih makanan oleh kawan kita? Saya dulu bertetangga sama tak Islam, selalu dia mengasih makanan, kasihnya makanan, tapi makanan yang membungkus, makanan kue kaleng, minuman botol, minuman kaleng. Dan dia tahu, kita udah saling tahu, dia tahu bahwa saya tak akan makan makanan yang dimasak, karena udah saling mengerti, udah saling paham. Ya, dia kasih makanan, dia kasih kue kaleng, dia kasih makanan, saya makan. Nabi dikirimi oleh Raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, Raja Alexandria, Paus, karena kepausan Mesir tidak ikut paus di Vatikan, mereka punya paus sendiri. Waktu Nabi berkirim surat Nabi itu dibawa oleh sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dibaca oleh paus, dikirimnya hadiah kepada Nabi. Di antara yang dikirimnya adalah asal banha, asal madu. Banha satu tempat di Mesir produsen madu, diminum Nabi, habis. Makanya kalau ada antum dikasih minuman kaleng sama kawan antum, takut antum minum, kasih ke saya, biar saya habiskan. Umumnya di beberapa daerah yang satu suku beda agama itu sudah saling paham. Acara nikah anak biasanya dibuatkan 2 tenda, ini tenda Islam, ini tenda tak Islam. Di Sumatera Utara tidak pernah ada perang antara Islam Batak dengan Batak Kristen, tak pernah. Baca antum sejarah dari dulu, tak pernah. Kenapa? Karena suku, orang bersuku kuat. Tak pernah orang Batak Islam sama Batak Kristen perang, karena kekuatan ikatan suku, ikatan marga. Jadi kalau menikah mereka, dia udah punya tenda, itu tenda Islam, itu tenda, dia datang. Dan kita pun kalau datang tak pula kita barakallah, dia bilang barakallah, ya selamat menempuh hidup baru, sukses selalu. Pas acara makan, tenda kita lah, ulang kita ke situ. Tenda ada tuh, tenda cateringnya catering orang Islam, piringnya piring orang Islam, yang itu dimakan. Yang pula latah ulang ke situ. Datang pula situ, panggil sini kita, aku kuahnya aja sedikit kan. Ya udah, dari beberapa daerah itu seperti di daerah Sulawesi Utara, daerah Ambon, di Sumatera Utara, itu sudah saling tahu, sudah semacam perjanjian tak tertulis. Kalau kirim makanan membungkus, dah biasa. Kita di Riau, karena kita mayoritas, kita kurang merasakan itu. Tapi kalau di tempat yang kita minoritas atau 50-50, 50-50, nah itu sudah berjalan dengan baik, insya Allah. Saya selalu kepikiran dengan almarhumah emak saya setiap mau tidur, sehingga saya selalu bersedih, bahkan sampai larut malam tak bisa tidur. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Asal ingat baca Al-Fatihah, asal ingat. Begitu antum ingat, putus ingatan itu, langsung baca Al-Fatihah. Untuk almarhum ayah, almarhumah, baca Al-Fatihah. Habis itu kalau panjang waktu baca Yasin, baca Yasin.
Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, tahlil 100 la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil 100 kepada almarhumah. Beli ikan nasi bungkus, bawakan ke panti asuhan, ku hadiahkan untuk almarhumah. Belikan air sekotak, antarkan ke masjid hari Jumat, hadiahkan untuk almarhumah. Jadi kalau ada orang menganggap nanti hati ini akan sembuh dengan berjalannya waktu, itu orang yang ngomong gitu itu belum mati maknya. Kalau ada orang ngomong gitu, nanti dengan berjalannya waktu, tanya, mak kau masih hidup? Masih, gak usah kau cakap. Nanti kau mati mak kau. Tidak ada berjalannya waktu hati kita menjadi baik. Tidak. Nanti dia akan hilang kalau kita mati, baru dia hilang. Kalau untuk mati baru dia hilang. Selama kita masih hidup tak akan hilang-hilang itu, tetaplah dia. Yang bisa menghilangkannya hanya perbuatan baik, baca Quran, zikir, sedekah, kasih air, sumur bor, pembebasan tanah. Saya masih mahasiswa Pak Ustadz, tak ada duit. Baca Quran. Baca Quran pun saya tak bisa Pak Ustadz. Tahlil, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil yang kubaca ini 1000 kali untuk almarhumah. Nah, itu bisa. Lain daripada itu bukan kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Kematian adalah obat dari segala penyakit. Penyakit sombong, penyakit angkuh, apa obatnya? Mati. Asal sudah mati selesai penyakit. Kerinduan mati. Antum yang rindu dengan almarhumah mak, sabar, nanti mati hilang. Tidak ada obat lain. Jatuh cinta tak jadi nikah, mati. Kematian adalah tempat peristirahatan bagi para pencinta, bagi para orang-orang yang berkasih sayang. Makanya sahabat Nabi itu mereka cepat ingin supaya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bertanya, saya sudah berumur 78 tahun. Saya pelupa. Bagaimana doa supaya tak lupa? Jadi kalau sudah kita berumur, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kurangi kejadian. Dulu kejadian kita awal tak kuat berdiri, maka begitu juga nanti kalau udah tua tak kuat berdiri. Bercakap tak lancar kalau udah tua begitu. Begitu juga dengan ingatan ini. Ingatan ini begitu. Saya umur 46 tahun. Tak sama macam baru pulang dulu umur 31. Banyak hal yang saya tak ingat. Maka selalu saya catat itu, di note itu saya catat. Hari ini apa yang mesti saya lakukan, jam ini siapa yang datang, detail jam itu, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Nanti apa? Kalau tidak lupa saya. Jadi itu memang udah tak tertolong lagi. Ingat aja anak sama bini udah alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita udah umur 78, ingat. Adapun tentang masalah sembahyang, sholat, kadang lupa rakaat berapa, maka ayatnya yang panjang-panjang. Iftitah, Fatihah, ayat, kulhu, inna ataina, wal asri, ruku, sujud. Karena kena penyakit namanya demensia. Demensia itu ingatan yang tak, ada yang lebih parah lagi, amnesia. Na'udzubillah.
Adapun amalan untuk menguatkan diantaranya adalah banyak berzikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, sholawat zikir. Tapi afdalul zikri la ilaha. Banyak orang antara sholawat dengan la ilaha illallah. Allahumma sholli. Makanya kadang orang kalau lupa, jangan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena sholawat mengingat Allahumma sholli ala sayyidina, banyak berselawat atau la ilaha illallah. Bagaimana solusi anak suka main judi online? Sudah terlalu parah sampai orang tua terutang. Laporkan ke polisi. Masih. Anak yang main judi online, anak yang menjual harta orang tua, anak yang pakai sabu narkoba, jangan panggilkan ustadz menceramahinya, jangan lagi dinasehati, laporkan ke polisi, masukkan ke penjara. Tak ada obat lain. Kejam kali Ustadz Somad ini. Jadi saya ceramah di salah satu masjid. Habis ceramah itu diundang makan. Habis acara makan disuruhlah saya mendoakan, menasehati. Saya bilang ini tak bisa pakai doa, tak mampat nih pakai doa. Jadi gimana Pak Ustadz? Masukkan ke penjara. Kamu marah nih sama saya? Saya kasih nomor Pak Didik BNN Badan Narkotika. Bulan depan saya datang lagi, saya tengok senyum orang tuh. Gimana anaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah masuk. Rupanya dia berpikir lama, dia pikir. Bulan berikutnya sehat anak tuh, pulang dari Bandung sehat. Bulan berikutnya nikah gendong anak. Dengarkan cakap saya. Saya orangnya tak pandai basa-basi. Singkap daun nampak buah. Kalau tangkap saya tangkap katanya. Kalau tak berani kalian melaporkannya, kasih ke saya alamatnya, biar aku laporkan. Laporkan. Tak ada pakai nasihat-nasihat. Dulu di sini ada yang ngirim surat mengaku Imam Mahdi. Perempuan dinikahi oleh laki-laki mengaku Imam Mahdi. Saya laporkan, tangkap di perbatasan Aceh Sumatera Utara. Tangkap. Saya pesan ke Pak Polisi itu, saya mau minta izinkan saya masuk ke Polda, mau saya tinju muka Imam Mahdi itu. Izinkan saya masuk ke Pak Polisi, mau ku pijak muka Imam Mahdi. Jangan Pak Ustadz, nanti kalau ketahuan rame nanti. Kita matikan lampu Pak, tak bisa. CCTV nampak Ustadz. Kok diizinkan kemarin tuh, matikan lampu. Ada sepatu buat saya, mau saya pakai. Pijak Imam Mahdi. Paling tidak kan pasti tanya malaikat, pernah kau jumpa Imam Mahdi? Pernah aku pijak-pijak. Tak dikasih polisi. Apa hukum menjual rokok ilegal tanpa cukai? Ada hukum negara, ada hukum agama. Menjual rokok, kalau antum berpahaman rokok itu makruh, kalau antum berpahaman pendapat rokok makruh, berarti menjual rokok sama dengan menjual kerupuk jengkol. Itu yang di simpang Panam kan ada jual kerupuk jengkol. Itu sama dengan rokok. Kalau berpendapat rokok itu makruh. Tapi kalau antum mengambil pendapat ulama yang rokok haram, berarti menjual rokok sama dengan menjual khamar, menjual babi. Ya, antum mesti konsisten. Kalau makruh makruh, kalau haram haram. Ini kadang ada orang nih pas ditanya apa hukum rokok, haram. Pas dikasih makruh. Nah, itu namanya inkonsistensi. Konsisten itu artinya kalau haram haram, kalau makruh makruh. Jangan
yang mencela-mencela. Ini tentang hukum agama. Adapun hukum cukai di Indonesia, orang yang membawa bawang putih, membawa barang dari luar negeri, tidak didaftarkannya, maka dia menjadi penjahat pajak. Saya dipanggil ke kantor pajak, periksa pajak. Ustadz banyak duit, saya bilang tak ada duit. Ini duit YouTube, tak ada duit YouTube masuk ke rekening saya. Semua di YouTube habis masuk ke yayasan untuk beli beras, untuk sekolah, gaji guru, seperak ada tak ada. Tapi ini mesti dia potong pajak, ambil lah. Bukan duit saya. Kalian mau potong berapa persen, kalian potong. Kan duit saya. Jadi petugas pajak akan mengambil. Bayarlah pajak sampai semua pegawai pajak punya Rubicon. Apa hukumnya kalau kita sudah daftar haji, tapi uang pendaftaran tersebut ditarik lagi karena usaha yang dijalankan sudah bangkrut? Ibadah haji ini ibadah yang wajib tapi bersyarat. Manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Orang yang tak mampu tak wajib haji. Orang tak mampu tak wajib haji. Dan mampu itu ada limit waktunya. Bulan ini mampu, bulan depan belum tentu mampu, bangkrut. Maka duit itu dipakai untuk usaha, untuk dimasukkan duit 50 juta ke bank. Masukkan. Bulan depan tak ada yang bisa untuk dimakan pun tak ada. Diambil duit untuk makan. Nah hajinya macam mana Pak Ustaz? Iya tak bisa berangkat haji, tapi saya mau berangkat juga. Nah, inilah orang yang tak konsisten. Jadi memang susah kita kalau jumpa sama orang tak konsisten. Ibadah itu bukan cuma haji, puasa sunat juga ibadah, zikir juga ibadah, baca Quran juga ibadah, sholat juga ibadah. Jangan membatasi ibadah hanya pada satu ibadah. Bukan satu-satunya ibadah itu haji. Niat, tawaf, sa'i, niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. Niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. 6 rukun haji. Asal tercapai 6 itu selesai haji. Rupanya kalau tak haji kita tak masuk surga. Bukan syarat masuk surga itu haji. Banyak orang tak haji masuk surga, banyak juga haji masuk neraka. Jadi bagaimana cara berpikir kita ini, jangan kita batasi sempit. Oh, cuma nih kalau tak haji, bisa haji alhamdulillah, tak bisa haji ya nggak apa-apa. Tapi yang punya duit banyak tak mau berangkat haji, itu bermasalah. Man wajada sa'atan, siapa yang punya duit banyak, falam yahuj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sekarang store 50 juta ONH biasa, 30 tahun baru berangkat. 2023 store 2053 baru berangkat. Jadi kalau saya store sekarang umur 46, berarti umur 76 mau berangkat. Diazankan orang. Kenapa kau azankan aku? Jenazah nih Pak Ustaz. Jadi jangan membatasi amal hanya pada satu. Stres kita kalau membatasi amal. Pintu surga, ada yang masuk surga dari babus sholah, ada yang masuk surga dari babur rayyan karena puasa, ada yang masuk surga dari babus sedekah, ada yang masuk surga dari babul jihad, ada yang masuk surga dari babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan marah. Ibadah itu ada yang mengeluarkan suara baca Quran, mengeluarkan tenaga sholat, mengeluarkan duit infak zakat sedekah. Ada yang ibadah tidak mengeluarkan apa-apa, hanya menahan marah.
Begitulah sayangnya Allah. Haji, keluar tenaga, tawaf, sa'i, berkeringat-keringat, melontar jumroh, keluar duit, tiket pesawat, hotel, makan. Ada ibadah yang tak mengeluarkan apa-apa. Apa dia? Menahan amarah. Jangan membatasi ibadah pada satu ibadah. Haji, kalau tak haji nanti. Ada duit, berangkat haji. Tak ada duit, tak berangkat haji. Sholako dan lain sebagainya. Jangan kita beribadah hanya karena mau dipanggil haji. Seganlah Pak Ustaz, kawan-kawan seangkatan dah haji semua. Berarti kita ibadah bukan karena ilmu, bukan karena Allah. Itulah susahnya kalau orang tidak punya pendirian. Mampu berangkat haji, tak mampu tak usah berangkat haji. Iya Pak Ustaz, tapi belum ada gambar di Ka'bah lagi. Itu di Bangkinang ada Ka'bah. Ada di depan Masjid Islamic Center. Foto situ. Jadi kalau kita mengaji, menjadi lapang pikiran kita, tak sempit, tak jumut, tak macam katak dalam tempur. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi lapang, teruskan. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi tenang, teruskan. Tapi kalau ngaji hanya membuat kita sempit, suka berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, berpindahlah ke lain guru. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.